Halo Kacang Tani dimanapun berada, selamat siang. Mudah-mudahan Kacang Tani yang di sana selalu diberi kesehatan. Ketemu lagi dengan Kampung Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan siang hari ini sedikit kami ingin mengusik tentang di daerah Ngiringin, Desa Jatiayu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini sedikit ingin berbagi tentang daerah Gunung Kidul setelah panen dilanjut penggarapan lahan di Tegalan atau di daerah teras Iring. Seperti ini caranya untuk menggarap ladangnya. Dengan gigihnya Kacang Tani kita menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengolahan tanah teras Iring ini. Semuanya pakai manual tanpa ada bantuan alat mesin. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti juga bisa mendapatkan perhatian dari dinas-dinas terkait atau khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul untuk memberikan uluran tangannya, membantu alat untuk menggarap lahan Tegalan ini supaya para kacang tani kita tidak terlalu banyak keluar tenaga. Bila nanti ada bantuan mesin macam traktor kecil yang model hidrolis, itu memang sangat praktis untuk melaksanakan tugas taninya para kacang tani yang hidup di dalam tanah teras Iring. Di dalam pengolahan lahan seperti ini tidak ada hentinya, terus menerus menjalankan tugasnya, walaupun apapun tetap dilaksanakan karena bentuk tanah di daerah sini sangat beraneka ragam. Di dalam satu petakan aja mungkin ada 3 atau 4 jenis tanah yang masing-masing berbeda. Namun dengan gigihnya kacang tani kita yang hidup di daerah dataran teras Iring ini mencampur tanah agar supaya si tanah akan jadi subur bareng, sehingga para kacang tani dengan semangat dan gigihnya terus menerus, andai kata itu nanti mendapatkan suatu bantuan dari dinas, alhamdulillah banget. Memang benar sangat-sangat mengurangi tenaga kacang tani kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian. Dan di dalam pengolahan lahan ini memang sedikit demi sedikit mulai mau menggunakan sarana taninya dengan organik, karena selama pengalaman menggunakan anorganik dan pestisidanya, akhirnya sedikit demi sedikit residu yang tertinggal di lahan Tegalan ini juga terasa sekali, kesuburannya akan berkurang. Maka dari itu kemarin kami mengadakan silaturahmi untuk memperkenalkan atau mengajak untuk para kacang tani mau menggunakan organik. Namun selama ini yang digunakan di kacang tani kita yang ada di Ngiringin ini
masih menggunakan organiknya yang tabur atau kompos, itu pun masih belum difermentasi, jadi masih sedikit ada keluhan karena kesuburan tanah juga akan baik karena belum masak. Maka dari itu kemarin kami juga mengenalkan untuk difermentasi atau di diskomposer untuk pupuk yang macam ditaburkan. Terus kami juga mengenalkan pupuk cairnya atau POC, karena di lingkungan situ memang banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipergunakan untuk membuat sendiri, dan kami juga menganjurkan untuk berkelompok beberapa orang untuk patungan mencari bahan-bahannya macam-macam, jadi akhirnya bisa mencukupi. Dan di sini setelah ini jadi menunggu musim penghujan sudah dipersiapkan seperti ini, dan nanti ini juga akan ditabur dengan kompos atau pupuk organik itu. Di dalam lingkungan sini umumnya yang ditanam padi itu varietasnya hibrida 05 katanya, padahal itu sistem tanamnya bukan persemaian, namun dengan sistem tanam juga dengan tabela atau tanam benih langsung, jadi bukan dari persemaian terus satu persatu benih ditanam di situ, bukan, namun ini dengan tabela. Dan di lahan tegalan ini umumnya juga yang ditanami padi hanya yang dipetakan-petakan itu, dan selanjutnya untuk yang galengan atau pematang itu biasanya masih ditanami singkong setek di dalam pematang itu. Makanya kemarin dipanen juga hasilnya luar biasa karena memang sangat diperhatikan, dan sisa-sisa pupuk dari padi juga akhirnya akan bisa terkumpul di tanaman singkong itu, sehingga para kandang tani sangat sukacita kalau sudah menghadapi musim panen. Nah, di sini setelah panen langsung dipersiapkan sedemikian rupa ini agar supaya nanti ada hujan datang lanjut terus akan ditanam sambil menunggu si tanah itu juga mendapatkan sirkulasi udaranya, akhirnya si tanah itu nanti juga akan subur karena juga ditaburi dengan pupuk-pupuk kandang yang sudah difermentasi selama itu. Akhirnya pupuk akan sudah mati, tidak ada macam uret dan lain sebagainya kalau macam sudah difermentasi di situ. Mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti para kandang tani tidak selalu menunggu dan mengharap bantuan-bantuan pupuk yang disubsidi terus-menerus itu. Kalau toh petani mau kreatif dan mau membuat untuk persiapan musim tanam nanti, sudah bisa tersedia dengan persediaan yang sudah dibuat, difermentasi sedemikian rupa. Karena kami juga sudah berbagi dengan kelompok tani Grida Mandiri ini untuk cara pembuatannya dan sedikit cara teknik penggunaan pupuknya harus bagaimana. Kita kemarin di dalam pertemuan kelompok tani juga sudah berbagi, akhirnya juga
kelihatannya emang sangat antusias, karena apabila mau menggunakan dengan pupuk organik emang sangat ringan dibanding menggunakan pupuk anorganik dan pestisidanya. Di sini di dalam pesnat atau pestisida nabati juga bisa dibuat dari organiknya, makanya kemarin ya baru sedikit kita ungkapkan, tapi yang utama adalah POC-nya atau pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang sedemikian rupa kita ungkapkan satu persatu. Akhirnya para kadang tani juga banyak yang tertarik. Mudah-mudahan untuk selanjutnya untuk mengolah lahan kita agar kesuburan itu tetap terjaga dan tidak akan merusak tekstur dan struktur tanahnya. Para kadang tani nanti mau terus-menerus melangkah dengan model-model kelompok untuk membuat pupuk, sehingga di dalam musim tanam nanti tidak akan kesulitan sama sekali, andai kata tidak mendapatkan subsidi pupuk anorganik. Dengan organiknya pun sebenarnya tidak kalah penting, karena di dalam organik memang sistemnya tidak kayak anorganik. Modelnya itu memang sangat lambat, namun lama-kelamaan akan lebih baik dibanding anorganiknya.